Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini Masamu Movie akan menceritakan alur film yang berjudul Troll. Film ini menceritakan tentang makhluk mitologi Norwegia berukuran raksasa yang terbangun dari tidur panjang selama ribuan tahun. Oke, tidak usah panjang kali lebar bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film di pegunungan Ramsdale, Norwegia, Tobias membawa putrinya bernama Nora untuk melihat sebuah puncak bernama Troll. Sebuah dongeng mengatakan jika ada pernikahan makhluk troll berkumpul di tempat itu. Namun para troll mabuk sehingga lupa waktu sampai matahari terbit dan membuat makhluk itu menjadi batu. Nora mengatakan jika puncak troll hanyalah sebuah dongeng. Namun ayahnya mengingatkan Nora jika ia harus percaya agar ia bisa melihatnya. 20 tahun kemudian di pantai Atlantik Norwegia Barat Laut, Nora sudah menjadi seorang ahli paleontologi yang mempelajari kehidupan pra-raksasa. Ia saat itu dalam ekspedisi penggalian fosil dengan timnya. Pria ini bernama Sigurd. Ia mengatakan kepada Nora jika akan menghentikan penggaliannya karena mereka sudah tidak menemukan apa-apa selama 6 bulan dan dana juga sudah menipis. Tetapi Nora keras kepala. Nora tetap melanjutkan penggaliannya. Akhirnya ia menemukan sebuah fosil dinosaurus. Sementara itu di pegunungan Dovre, sebuah proyek sedang membangun jalur kereta bawah tanah. Proyek tersebut membuat para aktivis melakukan aksi demo karena dianggap merusak lingkungan. Terlihat para pekerja sedang menyiapkan bahan peledak untuk menghancurkan gunung tersebut. Setelah berhasil diledakkan, para pekerja saat itu akan melanjutkan pekerjaannya. Namun hal tak terduga terjadi. Ada sebuah gerakan dan raungan dari dalam lorong tersebut membuat para pekerja tewas terkena runtuhan batu. Kejadian tersebut terdeteksi oleh markas angkatan bersenjata Norwegia. Tak lama dari itu mereka mengirim pesawat pengintai untuk menyelidiki apa yang terjadi di pegunungan Dovre. Kita juga diperkenalkan dengan wanita bernama Sigrid yang jago di bidang IT. Karena keadaan genting, sang jenderal datang ke markas militer. Pilot pesawat pengintai mengirimkan gambar dari atas pegunungan Dovre. Terlihat sebuah cakungan yang cukup besar. Sang jenderal pun meminta memanggil pemerintah Norwegia. Perdana Menteri Oslo saat itu akan pergi ke markas militer ditemani seorang penasehatnya bernama Andreas. Saat di dalam mobil, Perdana Menteri diperlihatkan oleh Menteri Pertahanan sebuah video cakungan tanah yang cukup besar. Andreas mengatakan jika cekungan tersebut seperti jejak kaki. Namun Perdana Menteri mengatakan membutuhkan seorang ahli di bidang tersebut. Di sisi lain, Nora dan rekannya sedang berpesta untuk merayakan karena sudah menemukan fosil dinosaurus. Tak lama dari itu, sebuah helikopter datang menjemput Nora untuk dibawa ke markas militer Oslo. Saat itu Nora ditemani oleh Andreas yang membawanya ke pertemuan rahasia. Terlihat sang jenderal dan beberapa ilmuwan lainnya sedang mendiskusikan kejadian di balik insiden tersebut. Saat Nora memperkenalkan diri sebagai ahli paleontologi, dia tidak dianggap serius karena dinosaurus sudah punah sehingga mereka tidak mungkin menjadi penyebab insiden itu. Para ilmuwan saat itu berasumsi jika itu disebabkan oleh para penambang yang menabrak metana. Nora saat itu langsung memotong pembicaraan para ilmuwan. Ia mengatakan jika cekungan itu terlihat seperti jejak kaki. Namun Nora justru ditertawakan oleh para menteri. Pernyataannya itu tidak dianggap logis karena tidak mungkin ada makhluk raksasa. Tiba-tiba Sigrid datang memperlihatkan sebuah video saat insiden terjadi. Video itu memperlihatkan hancurnya proyek pembangunan rel kereta. Nora merasa ada keanehan di video tersebut dan menyuruh Sigrid untuk memutar kembali rekamannya. Nora mendengar ada suara binatang di video itu. Ia pun menyuruh untuk menjeda videonya. Terlihat sosok besar seperti monster di video itu. Di sisi lain di sebuah desa bernama Lesja, terlihat sepasang suami istri merasakan ada keanehan dari luar. Mereka pun langsung masuk ke dalam ruang bawah tanah. Namun tak lama setelah itu mereka dikejutkan rumahnya sudah hancur. Kembali ke Nora yang tetap ngotot jika di video itu ia melihat sosok makhluk besar. Nora berasumsi jika makhluk itu sangat tinggi sekitar 40-50 meter. Namun para ilmuwan tak mempercayai teori yang dikatakan Nora.
Dari hasil rapat, Nora dijadikan penasehat ilmiah. Ia pun diajak Andreas untuk ke desa Lesja karena ada aktivitas tak wajar di tempat itu. Saat di dalam helikopter, Andreas menanyakan kepada Nora, kenapa ia menyukai pekerjaan menggali fosil. Nora menjawab jika ia suka dengan alam. Tak lama dari itu, akhirnya mereka berdua pun tiba di desa Lesja. Ia disambut Kapten Chris dari Komando Operasi Khusus. Sang kapten mengatakan jika sudah menemukan sesuatu. Tak lama dari itu, Nora mewawancarai sepasang suami istri untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya terjadi. Karena mereka berdua masih syok, mereka tidak dapat memberikan banyak informasi. Saat Nora akan pergi, wanita itu mengatakan jika ia mendengar suara raungan. Nora pun mencatat informasi yang ia dapat. Ia mengeluarkan sebuah senter UV untuk mengecek jejak biologis dari jejak kaki besar tersebut. Namun ia tidak menemukan petunjuk lain. Mereka bertiga pun akhirnya melanjutkan pencarian makhluk itu. Sang kapten mengatakan jika jejak tersebut menghilang tepat berada di sebuah pegunungan. Nora saat itu meminta kepada kapten untuk menemui ayahnya bernama Tobias, yang sudah lama Nora tidak menemuinya. Singkat cerita, mereka pun masuk ke dalam rumah Tobias. Nora mengatakan jika ada sesuatu keluar dari pegunungan. Nora juga memperlihatkan jejak kaki besar tersebut kepada ayahnya. Nora saat itu meminta bantuan ayahnya, karena ayahnya lebih mengenal pegunungan tersebut. Tobias mengungkapkan bagaimana jika ia mengatakan 1000 tahun lalu troll berkeliaran di Norwegia. Namun Nora tak mau membahas cerita rakyat tersebut, karena jika troll benar adanya, pasti mereka sudah menemukan fosil dari troll. Tobias mengatakan jika troll punah karena kristenisasi Norwegia. Saat itu Tobias mengajak mereka untuk mencari kebenaran tersebut. Mereka pun langsung pergi dengan menggunakan helikopter. Tak lama setelah itu, Tobias mencoba mencari petunjuk di tempat itu. Ia mengungkapkan kepada Nora jika ia merindukan semasa berpetualang saat Nora masih remaja. Nora dan Tobias sempat berdebat. Tobias meyakini jika troll itu ada, sementara Nora mengatakan jika ayahnya selalu berfantasi terkait dongeng puncak troll. Namun tak lama setelah itu mereka dikejutkan dengan bukit yang berubah menjadi sesosok monster besar. Mereka akhirnya berlari ke helikopter untuk pergi dari tempat itu. Kapten Chris kemudian menghubungi markas militer dan menyiarkan video live streaming. Para ilmuwan dan pemerintah kaget melihat makhluk tersebut. Sebelum pergi dari tempat itu, Tobias tertawa karena bisa melihat makhluk troll yang ia yakini tersebut. Akhirnya mereka berempat tiba di markas militer Oslo. Saat diwawancara oleh pihak pemerintah, ayahnya menyebut jika makhluk itu adalah troll. Tobias juga menjelaskan jika troll itu muncul karena perusakan gunung yang akan dibangun rel kereta tersebut. Namun mereka tak mempercayainya, membuat Tobias diusir dari wawancara itu. Nora meminta ke Perdana Menteri untuk memberikan waktu menyelidiki makhluk tersebut. Namun Perdana Menteri sudah menyerahkan ke pihak militer. Nora dan ayahnya kembali berdebat ditemani dengan Andreas. Nora yang saat itu menyerah karena ayahnya selalu membicarakan tentang dongeng troll itu. Ayahnya mengatakan jika makhluk tersebut diusir, alam akan tetap melawan. Tobias juga mengatakan jika petualangan sebenarnya baru dimulai. Nora saat itu tersenyum mendengar perkataan ayahnya. Di sisi lain, pihak militer akan berangkat untuk menemukan troll. Nora saat itu tidak diperbolehkan untuk ikut bersama pihak militer. Namun ia membujuk kapten untuk membawa mereka bertiga. Namun akhirnya sang kapten menyetujui. Mereka ikut dengan tetap mematuhi perintah. Singkat cerita, para anggota militer bersiap untuk menyerang makhluk troll itu di sebuah hutan. Saat itu Nora dan Tobias saling mengenang saat mereka berpetualang dahulu. Setelah menunggu lama, akhirnya troll itu muncul. Sang jenderal pun akhirnya memberi perintah untuk menembak troll. Namun tembakan tersebut tidak efektif terhadap troll yang membuat troll justru marah. Dan mereka pun berlarian untuk bersembunyi. Saat itu Tobias mencoba menenangkan makhluk raksasa tersebut. Tapi sebuah tank menembaki troll yang membuat troll marah. Tobias langsung terlempar terkena kaki makhluk raksasa itu. Nora pun langsung berlari ke arah ayahnya. Dengan keadaan sekarat, Tobias mengucapkan sebuah kata istana, raja, dan rumah. Kemudian Tobias tewas di tempat itu. Cerita pun berlanjut. Terlihat Nora menangis, mengenang petualangan dengan ayahnya dahulu.
Ia juga menyimpan buku penelitian ayahnya tentang makhluk troll tersebut. Pagi harinya Nora terbangun karena mendengar kedatangan Kapten Chris dan Andreas. Kapten Chris mengatakan jika troll terlacak di sebuah lembah dan pemerintah akan menyerang lewat udara. Nora saat itu mengatakan kepada Chris dan Andreas, bagaimana jika dongeng tersebut benar adanya? Andreas pun mencoba mengatakan kata salib, di mana kata tersebut terdapat di sebuah buku dongeng yang mengungkapkan tentang kristenisasi Norwegia. Nora pun mencari tahu dari buku tersebut dan menunjuk sebuah tempat. Film pun berlanjut. Nora mengatakan kepada pemerintah, disebutkan mitos kuno tentang troll melempar batu ke gereja karena troll membenci lonceng gereja. Namun pemerintah justru menertawakannya dan tidak mempercayai dengan mitos tahayul tersebut. Kapten Chris pun lalu mengatakan jika ia mempercayai pernyataan dari Nora karena mereka menghadapi musuh yang tak biasa dan senjata paling canggih pun tidak efektif. Akhirnya pemerintah saat itu menyetujui menggunakan cara yang tidak biasa untuk menaklukkan makhluk troll itu. Tak lama dari itu mereka semua mendapat kabar jika troll sudah berada di sebuah taman bermain. Terlihat semua orang yang berada di tempat tersebut kabur saat melihat makhluk raksasa. Nora dan rekannya akhirnya tiba di tempat taman bermain dengan menggunakan helikopter yang membawa sebuah lonceng besar. Makhluk troll itu marah karena suara dari lonceng yang membuat dua helikopter dihancurkan. Namun saat helikopter itu terjatuh dan akan mengenai seorang anak kecil, troll justru menyelamatkan anak kecil tersebut. Tak lama dari itu, troll langsung pergi dari taman bermain. Awak media saat itu sudah mengabarkan makhluk troll tersebut. Tak lama dari itu, Nora dan rekannya kembali di markas militer. Nora pun berbicara empat mata kepada Perdana Menteri jika lonceng yang ia bawa tadi berefek terhadap troll. Nora juga mengatakan harus mencari tahu alasan troll itu muncul jika ingin menghentikannya. Namun Perdana Menteri tetap saja tak mempercayai rencana Nora selanjutnya. Dan Perdana Menteri saat itu langsung memberhentikan Nora dari tugasnya. Saat keluar dari ruangan, Nora bertemu dengan Kapten Chris. Sang kapten mengatakan jika ia sebenarnya berada di pihak Nora. Terlihat para menteri sedang mengadakan rapat kembali. Sang jenderal mengatakan akan memblokade semua jalan. Namun Menteri Pertahanan bernama Markusen mengusulkan untuk menggunakan rudal yang sudah ia kembangkan. Sang jenderal menolak usulan tersebut karena akan mengakibatkan kerusakan yang fatal. Saat itu Andreas bertanya jenis senjata apa yang akan digunakan. Namun Menteri Pertahanan mengatakan jika Andreas tak seharusnya di dalam ruangan tersebut. Andreas pun disuruh keluar sementara waktu oleh Perdana Menteri. Namun Andreas saat itu justru langsung mengundurkan diri menjadi penasehatnya. Saat itu Andreas langsung menyusul Nora yang akan pergi dari markas tersebut. Tak lama dari itu Perdana Menteri melakukan siaran pers dan mengatakan karena kemunculan makhluk troll itu, Norwegia menghadapi krisis besar dan rakyat Norwegia harus diungsikan serta kota Oslo harus disterilkan dari warga. Di sisi lain, Nora dan Andreas yang saat itu terjebak kemacetan. Nora yang sedang membaca petunjuk dari buku ayahnya dan tak mengerti arti sebuah kata Sinding. Andreas lalu mengatakan jika yang dimaksud mungkin Richard Sinding, seorang pejabat senior di istana kerajaan. Andreas juga sudah kenal dengan pejabat tersebut saat di beberapa kunjungan istana. Lalu Nora teringat dengan ucapan terakhir kali ayahnya, yang menyebut kata istana kerajaan, rumah, dan raja. Nora pun langsung menyuruh untuk mengantarkan ke istana kerajaan. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua tiba di istana tersebut. Namun mereka berdua terkejut karena Richard Sinding sudah mengetahui jika Nora akan mendatanginya. Kemudian Richard Sinding mengajak mereka berdua ke ruang bawah tanah. Mereka berdua terkejut melihat tulang makhluk troll tersebut. Kemunculan troll itu akhirnya terungkap. Richard Sinding menceritakan jika pembangunan istana itu dibangun di atas rumah Raja Troll. Dan saat kristenisasi Norwegia pada masa Raja Olaf, para troll dibantai. Namun di masa itu mereka menyelamatkan satu anak Raja Troll di Gunung Dovre untuk membiarkan troll itu mati. Nora menyimpulkan jika perkataan ayahnya sebelum meninggal bukanlah sebuah mitos. Kemudian Nora terkejut dengan reaksi tulang yang berubah menjadi batu saat terkena sebuah sinar UV. Di sisi lain, troll sudah berjalan di kota Oslo yang saat itu dihujani peluru oleh angkatan bersenjata Norwegia. Nora kemudian menelpon Kapten Chris untuk meminta bantuannya. Sayangnya pemerintah akan mencoba meluncurkan rudal untuk menghancurkan troll tersebut.
Sigrid yang mengetahui jika pemerintah akan meluncurkan rudal ke Oslo, langsung menelepon Andreas dan menyampaikan rencana tersebut. Andreas lalu menyuruhnya untuk meretas jaringan militer untuk membatalkan peluncuran rudal itu. Di sisi lain, Nora dan Andreas membawa tengkorak kepala troll menggunakan mobil. Sigrid saat itu berusaha untuk meretas sistem peluncuran rudal. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya ia berhasil menggagalkan peluncuran rudal tersebut. Andreas dan Nora pun akhirnya lega karena rudal berhasil digagalkan peluncurannya. Saat troll itu akan ke istana, Nora gaspol untuk mengalihkan perhatian troll dengan membawa tengkorak kepala tersebut. Nora kemudian mengabari Chris jika ia dan Andreas akan tiba di tempat Chris 15 menit. Saat itu Chris memerintahkan pasukannya untuk tetap berjuang melawan troll biarpun kemungkinan akan gagal. Terlihat tengkorak kepala yang saat itu dibawa Nora terjatuh dari mobil. Makhluk troll tersebut marah karena tengkorak kepala tersebut hancur. Nora pun langsung gaspol kabur dari kejaran troll. Di sisi lain, Menteri Pertahanan itu merasa curiga dengan Sigrid. Ia pun mengetahui jika Sigrid yang telah meretas peluncuran rudal. Saat itu Nora sudah berhasil membawa troll ke lokasi jebakan. Akhirnya troll tersebut disinari lampu UV berkekuatan besar. Di sisi lain, pesawat kembali akan meluncurkan rudal. Namun harus dibatalkan karena pilot melihat banyak warga sipil di dekat troll. Namun Menteri Pertahanan tetap menyuruh untuk meluncurkan rudal tersebut. Hal tak terduga terjadi. Sigrid tiba-tiba menghantam Menteri Pertahanan sampai terjengkang. Troll saat itu berteriak kesakitan karena terkena sinar UV. Nora saat itu tidak tega jika melihat troll tersebut akan mati terbunuh. Ia pun berlari untuk mematikan lampu UV tersebut, lalu menyuruh troll untuk pergi ke pegunungan. Makhluk troll itu terdiam melihat aksi Nora. Namun tak lama setelah itu matahari muncul dan membuat troll tersebut berubah menjadi sebuah batu. Mereka pun berhasil menghentikan troll tersebut. Tak lama dari itu pemerintah datang ke tempat itu untuk melihat troll yang sudah menjadi batu. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian filmnya? Jika kalian suka dengan cerita film ini, luangkan waktu untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini ya guys. Dan aktifkan juga notifikasinya, biar nggak ketinggalan update alur filmnya. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila banyak kesalahan, sampai jumpa di video selanjutnya.